Terus satunya lagi mana ya satunya lagi? Lupa saya itu. Ada 5 semuanya. Al-Qadiri kan memang baru diganti. Dan alhamdulillah saya tuh lebih seneng kalau yayasan itu lebih percaya kepada orang luar daripada dipimpin sendiri tapi nggak pernah datang rapat. Ini kan kalau hanya masalah ingin kontrol lembaga kan tidak harus jadi kepala madrasah. Oh namanya yayasan, mau kontrol kapanpun kan bisa kali itu. Yang saya harapkan itu boleh, silakan mau dipimpin kiainya boleh, mau gusnya juga boleh, tapi tolong harus aktif, harus datang di saat rapat. Bagaimana mau bisa menyelenggarakan atau memimpin madrasah dengan efektif? Lalu nggak paham apa yang harus dilakukan. Mengapa tidak paham? Tidak pernah datang di saat ada pembinaan dari pengawas. Itu yang terpenting. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, harapan saya dari kegiatan BKKM ini dari tahun ke tahun itu ada progres yang baik, ya kan? Artinya begini. Kalau masalah dokumen sudah lengkap, saya yakin dengan ditulisi masing-masing komponen usaha pengembangan madrasah ini saya kira sudah dipersiapkan, ya kan? Apalagi filenya sudah ada, kan gitu ya. Harapan saya kalau semuanya ini sudah selesai urusan dokumen itu, maka waktunya kita ini untuk berdiskusi tentang rencana strategis kita ke depan itu apa. Jangan hanya menghabiskan energi untuk memikirkan dokumen yang nggak pernah selesai-selesai, ya nggak pernah paham-paham. Ini yang penting. Itu yang bikin PKKM itu serem gitu loh. Sebentar-sebentar udah PKKM lagi. Perasaan baru kemarin PKKM kan gitu. Karena pikirannya, nggak lengkap dokumen ini. Padahal bukan itu. Ya, inti dari PKKM itu bagaimana seorang kepala madrasah itu punya rencana strategis ke depan itu apa. Mau dikemanakan? MA Al-Kautsar ini mau dikemanakan? Silakan melakukan evaluasi diri secepat mungkin. Apa kendala kita yang ada sekarang ini? Misalkan masalah siswa, ya itu yang harus didiskusikan lebih detail lagi. Apa kiat kita? Kompetensi kepala madrasah salah satunya adalah kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan itu adalah bagaimana seorang kepala madrasah itu harus inovatif, harus punya jiwa mampu merubah, harus mampu membaca peluang. Nah, kalau secara kasat mata saja persoalan kita ini masih berputar masalah siswa. Nah, upaya kita itu apa? Kan begitu. Digali itu, penyebabnya itu apa? Kita punya MTS, punya MI, punya RA lagi ya? Punya RA. Nah, ini kan sudah lengkap. Kalau 4 jenjang ini misalkan mau bersinergi begitu, apa iya sih MA ini masih kekurangan siswa? Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah siswa MTS itu semuanya masuk ke Aliyah? Tidak. Nah itu silakan dicari. Masalahnya itu apa? Adakah pendekatan kepada pengelola MTS-nya? Ini dulu saya juga salah satu pengelola MTS ini dulu. Bahkan sekarang juga. Lakukan komunikasi. Apa? Alasan orang tua tidak memasukkan siswanya ke Al-Kautsar, MA Al-Kautsar itu apa? Itu yang harus dikaji. Memang untuk membuat orang tua siswa itu percaya kepada kita, memang ya kita ini memang harus memantaskan diri dulu untuk dipercaya. Kalau kita memang masih belum pantas untuk dipercaya, memang berat. Makanya harus dikaji apa yang kurang pada diri kita ini. Jadi seperti itu. Apakah kita sudah mampu datang ke sini ke MA Kautsar setiap pagi jam 6.30 sudah ada di sini? Atau kita masih terlambat? Atau baru jam 7.30 kita baru datang di Madrasah Aliyah ini? Nah, kalau masih seperti itu, maka yang harus dilakukan masalah disiplin dulu. Orang tua itu kan membaca kita.
Ditambah lagi di sini lingkungan pondok pesantren ya. Iya. Coba saya tanya jujur, dijawab jujur. Pulangnya jam berapa ini MA ini? Jam 12? 30. 12.30 ya. Padahal selesainya jam 12.45. Kalau amanahnya K13, pulangnya sampai jam berapa? Berarti pendidikan di sini hanya berapa persen bisa tercapai? Iya. Paling ya hanya 70%. Iya kan? Nah, ini yang harus dikaji betul semua warga madrasah ini. Jangan kita itu hanya datang ke sini hanya sekedar gugur kewajiban, Bapak Ibu ya. Kita datang ke sini sebagai kepala madrasah ya hadir, sebagai guru ya hadir, punya jam 3 jam ya ngajar, selesai langsung pulang. Apakah hanya seperti itu? Sementara kita punya keinginan, saya ingin Pak M. Al-Kausar ini siswanya sampai 500. Punya kan keinginan, ingin toh? Kalau memang punya keinginan besar seperti itu, sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kalau hanya sekedar gugur kewajiban. Saya itu dulu itu ya, agar supaya MI yang saya pimpin itu banyak siswanya itu juga berdarah-darah, Bapak Ibu. Saya sering bercerita. Saya selesai ngajar tuh tidak langsung pulang, Bapak Ibu. Saya masih silaturahmi, saya datang ke tetangga-tetangga sekitar itu. Saya kenalkan MI saya, ya kan? Sambil jalan saya isi madrasah saya itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermutu, ya kan? Yang dikehendaki masyarakat, yang diinginkan oleh wali murid. Kita harus bisa membaca itu, apa sih yang diinginkan wali murid ini. Kalau alasannya mungkin Pak tidak mau masuk MA itu sudah bosan karena sudah mondok dari MI, MTS. Sebetulnya tidak ada alasan apapun. Orang tua kalau sudah percaya kepada kita, mau bertahun-tahun berada di sini, maka tetap anaknya akan ditaruh di sini. Iya kan? Apalagi di sini lembaga pendidikan formal, kan gitu. Maka dari itu ayo kita itu memang harus bergerak bersama-sama untuk memajukan madrasah ini. Ya kan? Makanya kepala madrasah itu baru bisa kuat apabila didukung oleh tim yang kompak, tim yang solid. Ya, ini penting. Karena kekuatan tertinggi seseorang pada saat dia itu mampu bekerja dengan cara tim, tidak bekerja sendiri-sendiri. Ya. Maka kegiatan BKKN ini sebetulnya di samping dengan tujuan formatif, normatif itu, yang penting itu adalah waktunya kita itu untuk mengevaluasi diri. Kenapa EDN itu disusun setiap tahun ajaran baru, setiap tahun dilakukan? Ya untuk mengevaluasi di mana letak kelemahan kita, lalu apa yang sudah dicapai dari visi dan misi yang sudah ditayangkan tadi itu, bagian mana yang sudah tercapai. Itu harus dievaluasi, ya, dievaluasi bersama, kan gitu. Kepala madrasah kumpulkan semua dewan guru mengkaji kelemahan-kelemahan kita itu apa. Saya yakin di sini pasti banyak program unggulannya. Di situ tadi ada tahfidz juga ya, ada tahfidz, ada pencak silat, ya kan, ada pramuka, kan gitu. Tapi di saat saya tanya sampai di mana kegiatan pramuka itu, bisa jawab apa tidak? Apa prestasi yang sudah dicapai? Lalu kendalanya apa? Lalu perbaikan ke depan itu apa? Kadang kita tidak bisa menjawab itu. Seharusnya semua program kegiatan yang ada di sini itu harus ada penjamin mutunya. Siapa penjamin mutunya? Yang pertama adalah kepala madrasah, yang kedua adalah penanggung jawab dari masing-masing kegiatan itu, yaitu pembinanya. Maka perlu ditegaskan kepada semua pembina kegiatan itu bahwa sebelum mereka itu melaksanakan amanahnya itu harus menyusun program kegiatan. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan. Yang ketiga, menyusun daftar hadirnya dan lain sebagainya. Dan di akhir tahun, semua penanggung jawab kegiatan itu harus membuat laporan kegiatan akhir tahun kepada kepala madrasah, sehingga semua kegiatan itu tahu
Sampai di mana? Prestasinya apa? Kendalanya apa? Oh, kendalanya Bu, ini masih kekurangan dana sehingga kami belum bisa mengirim ke tingkat nasional misalkan. Karena tidak ada dana kan gitu. Itu contohnya. Sehingga ada jaminan mutu di sini. Sehingga karena sudah ada penjamin, maka semua kegiatan itu nanti betul-betul terkontrol dengan baik. Ya, saya kira tidak terlalu banyak saya itu, karena hari ini saya ada 3 agenda. Yang pertama di sini, yang kedua di Al-Firdaus, yang ketiga di Hotel 88. Ya, ya untungnya kalau punya pengawas ibu sehingga nggak terlalu lama. Jadwal PKKM aja kan tertunda sampai 12 kali. Ya, iya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita lebih banyak diskusi saja. Dan kapanpun, siapapun mau konsultasi apapun ke saya, asalkan jangan konsultasi masalah hutang piutang. Penyelesaian. Iya, silakan kapan saja. Mau malam silakan. Sebelum saya tidur pasti saya jawab. Saya kira itu Bapak Ibu harapan saya kepada teman-teman guru yang ada di MA Al-Kausar ini, jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Saya selalu berpesan itu, ya. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan yang terbaik untuk Madrasah Aliyah ini, karena Bapak Ibu sudah memutuskan untuk mengabdi di MA ini, maka berikanlah kinerja yang terbaik. Tidak usah memikirkan honornya berapa, saya 1 bulan harus dapat berapa. Insya Allah itu urusan Allah yang akan meluaskan rezekinya Bapak Ibu. Tapi syaratnya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, hanya dapat capeknya saja. Saya kira itu kurang lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Alfian mungkin nanti penutup aja, ya, tidak perlu sambutan, biar menyingkat waktu. Ya. Itu tadi sambutan dari Bapak pengawas kita yang sangat menyentuh hati untuk kita lebih semangat lagi ke kinerja kita. Terima kasih banyak sampai terenyuh banget. Berarti langsung dilanjutkan acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Kepada yang terhormat Bapak Mahrus kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi tauhidina, Allahumma barik lana fi madrasatina ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami'atana wa jami'atina min ibadika asy-syuhada'i al-faizin wa ja'alna min ahli al-qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang berkenan, saya sebagai pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.